Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu lagi dengan saya, Romo Sipri, dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-15. Perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini adalah Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita dengarkan bersama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus kepadanya, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ada 2 poin yang dapat kita renungkan dari perikop Injil ini. Yang pertama, tentang kedatangan Mesias untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Dan yang kedua, tentang kepekaan terhadap penderitaan sesama. 3 orang yang digambarkan lewat di jalan yang sama dan menyaksikan atau melihat orang yang ditinggalkan setengah mati oleh para penyamun yang telah merampoknya. Ketiga orang itu memiliki sifat atau sikap yang berbeda. Imam dan orang Lewi menunjukkan ketidakpedulian, ketidakpekaan terhadap penderitaan orang yang jatuh ke tangan penyamun. Namun orang Samaria yang dikatakan baik hati memiliki kepekaan, kepedulian terhadap penderitaan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Dalam hal ini, firman ini mengundang kita semua untuk memiliki kepekaan yang kemudian mendorong sikap peduli terhadap sesama yang mengalami kesulitan, yang menderita, yang perlu pertolongan di sekitar kita. Setiap pengikut Kristus diundang
untuk memiliki kepedulian, untuk peka terhadap kesulitan, terhadap situasi yang perlu pertolongan, terhadap semua orang yang mendambakan uluran tangan kita. Hanya dengan itu kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus kalau kita memiliki kepekaan yang sama dan kepedulian untuk membantu dan menolong orang lain. Dan hal yang kedua adalah simbol kedatangan Mesias yang datang menebus, datang merawat, mengangkat kita dari dalam jurang dosa. Telah ditunjukkan oleh Yesus melalui kisah orang Samaria yang baik hati. Perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko, dari puncak gunung menuju lembah adalah juga simbol orang jatuh ke dalam dosa. Orang yang jatuh ke tangan penyamun adalah gambaran tentang orang yang meninggalkan Tuhan. Imam yang turun dari Yerusalem, orang Lewi yang turun dari Yerusalem, adalah juga simbol orang-orang yang meninggalkan Allah, jatuh ke dalam dosa. Karena itu sesama orang berdosa amat sulit untuk saling membantu. Karena itu kita perlu kehadiran seorang Mesias. Dan Mesias yang merawat, yang menebus kita adalah Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu bagian kedua dari permenungan ini menegaskan bahwa hanya Tuhan melalui putranya Yesus Kristus dapat menyelamatkan, menebus kita dari cengkeraman dosa dan maut. Karena itu hari ini Ia sekali lagi mengundang kita untuk terus datang kepada Tuhan, berserah kepada Kristus yang menyelamatkan, karena tidak ada orang lain yang dapat menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari jurang maut selain Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.